Jemaat GBI Berkat Bayi Bangsa yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Mei ini kita akan belajar dengan satu tema yang luar biasa, yaitu God First, yang artinya adalah keutamaan Tuhan, yang diambil dari kitab Mika 4 ayat yang kedua. Maksudnya adalah meletakkan Kristus sebagai yang utama dalam hidup kita. Tema ini muncul dari sebuah fakta kehidupan orang percaya yang dalam tanda petik tidak percaya, yang menganggap Kristus hanya sebatas pengetahuan dan cerita purba yang tidak relevan lagi. Oleh sebab itu, harapan kami kiranya firman Tuhan mingguan sepanjang bulan ini boleh mengubah paradigma yang salah tentang Tuhan. Untuk itu, ikutilah setiap ibadah dengan hormat dan haus akan kebenarannya, sehingga kita akan mengerti bagaimana meletakkan Kristus pada tempat yang semestinya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di ibadah GBI Berkat Bagi Bangsa. Bagaimana kabar saudara hari ini? Penuh sukacita, perlindungan penyertaan Tuhan ada dalam hidup saudara semuanya. Kami terus berdoa, saudara menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari-hari ini. Saudara siapkan hati kita untuk kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saudara ikutlah memuji Tuhan, angkat tangan menyembah Tuhan. Dan saudara jangan lupa siapkan catatan firman Tuhan. Apa yang saudara dapat hari ini, catat itu sebagai janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan jangan lupa juga memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara punya waktu 1 menit untuk saudara mempersiapkan diri mengikuti ibadah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together we come up higher. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Kami terus berdoa, saudara semuanya ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas pagimu yang indah ini Tuhan. Kami dapat menikmati kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami bisa melewati hari-hari demi hari yang tidak enak ini Tuhan. Dengan sukacita, dengan berkat yang daripadamu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, kami mau siapkan pikiran kami, kami mau siapkan suara kami untuk memuji Engkau, untuk mengeluh-lukan nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Mari tepuk tangan bersama-sama. Saya percaya saudara semuanya ada dalam sukacita Tuhan pada pagi hari ini. Mari naikkan syukur kita. Semua katakan bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia rajamu, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang
percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Raja. Kami bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. 1, 2, 3, go! Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Raja. Semua katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya. siapa sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya apa? Hanya menyenangkan-Mu. Kau alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan
untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus, Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Tuhan, Kaulah pengharapan dalam kehidupan kami. Kami gak bisa pegang yang lain, Tuhan. Hanya Engkau yang kami harapkan, hanya Engkau yang kami pegang dalam hidup ini. Karena dunia tidak bisa diharapkan, siapapun tidak bisa diharapkan. Kami hanya bisa berharap hanya kepada-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau kekuatan, Kau pengharapan kami. Terima kasih. Mari angkat ke tangan kita sama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allahku. Mari yang percaya Tuhan pengharapan, katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan sama-sama, mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allahku. Katakan sepanjang
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan, Engkau pengharapan kami Tuhan, hanya padamu. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau kekuatanku, hanya Engkau pengharapanku Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau kekuatanku, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kau kekuatan, kau pengharapan. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka
kami penuh ucapan syukur Yes. karena Engkau sangat amat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ini saatnya kami mau duduk tenang, kami mau teduhkan hati kami mau dengar kebenaran firman-Mu, firman yang akan memerdekakan kami, firman yang akan menguatkan kami, firman yang memberi pengharapan buat kami. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya dimanapun kami berada, firman-Mu sanggup mengubah kami. Terima kasih Bapa, segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, akan tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan memberikan persembahan bersama-sama, kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kasih Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami akan memberikan persembahan sebagai bukti kami mengasihi-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, sungguh besar kasih setia-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan misi dan persembahan perpuluhan lewat informasi yang ada di layar. Selamat memberi, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita hari-hari ini ada beberapa hal yang harus dirubah. Ada beberapa hal yang harus mengalami adaptasi di dalam hidup kita. Dan nampaknya persoalan ini adalah persoalan yang biasa. Biasanya di luar, sekarang harus di dalam. Biasanya kemana-mana, sekarang tidak bisa kemana-mana. Tetapi ternyata ketika kita sudah mulai menjalaninya, ini bukan persoalan yang biasa. Ini persoalan yang boleh saya katakan tidak menyenangkan. Saya kemarin sempat berbicara dengan istri saya bilang begini, kita ini nggak terasa ya sudah 1,5 bulan di rumah saja. Jadi hidupnya makan, selesai makan, diringkesi semua, naik ke kamar. Lalu nonton TV, nanti kira-kira 4-5 jam kemudian kita turun lagi, makan, balik lagi ke kamar lagi. Dan itu berjalan terus menerus. Tetapi ada satu perkara yang mesti kita pahami. Apa yang membuat kita tidak merasakan bahwa diri kita ini tidak sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya berusaha mempelajarinya. Nah, saya ingin kita sama-sama belajar tentang topik yang sudah disediakan oleh gereja yang ada di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi persoalan yang ada di dalam hidup kita ini adalah ketika kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan perisai di dalam hidup kita. Ini bukan persoalan persediaan makanan yang cukup. Ini bukan persoalan persediaan hiburan di rumah yang cukup. Sementara kebiasaan-kebiasaan kita yang seharusnya bisa ke sana, bisa kemari itu teramputasi, itu sekalipun semuanya cukup, tetap akan mengganggu kehidupan kita. Tetapi Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Inilah yang menjadi sebuah dasar kenapa Raja Daud itu dalam kondisi
sukacita yang senantiasa ada di dalam hatinya. Sehingga Raja Daud terkenal sebagai seorang pemazmur. Dia bersukacita senantiasa di dalam hidupnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, mari kita baca bersama-sama. Sudah didapatkan? Mari, 1, 2, 3. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong. Dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarlah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau baca ayat 1 sampai 6 kita melihat suasana hati Daud yang sebenarnya. Kita melihat keadaan hati Daud yang sebenarnya, bahwa sebenarnya dia merasa terjepit dan dia membutuhkan sebuah pertolongan di dalam hidupnya. Tetapi tanpa kita sadari pun kita akan menjadi orang-orang Kristen tanpa pengenalan akan Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang menjadikan Tuhan itu hanya seperti Panadol, hanya sebagai penghiburan buat kita. Jadi banyak orang Kristen pergi ke gereja itu tujuannya supaya nggak gelisah. Banyak orang Kristen pergi ke gereja untuk mencari sebuah kepastian bahwa kalau di gereja dia mendapatkan penghiburan. Sehingga tidak bisa disangkali ada banyak orang-orang pergi ke gereja yang musik dan pujiannya bagus. Hanya untuk apa? Menjadi Panadol, menjadi penenteram jiwanya. Padahal dalam kehidupan tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar di dalam hidupnya, maka kehidupan kita ini nggak akan pernah tentram. Kehidupan kita ini nggak pernah tenang. Kenapa? Karena kekuatan yang sesungguhnya itu tidak tertanam di dalam hidup kita. Karena sebetulnya pengenalan akan Tuhan itulah yang membangun kekuatan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27, saya bisa minta tolong dibacakan Pak. Mungkin Pak Indra bisa bacakan untuk saya. Filipi 1 ayat 27. Ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Coba 28-nya. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan begini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kenapa? Karena Roma 1 ayat yang ke-16 dan ke-17 dikatakan bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah.
Nah, inilah yang akan membangun sebuah kehidupan yang baru di dalam hidup kita. Kita tidak cuma sekedar makan Panadol, merasa tentram sekarang, besok ketika punya persoalan lagi kita merasa terjepit, lalu teriak-teriak lagi kepada Tuhan. Karena sebenarnya yang terjadi di dalam hidup kita, kalau kita menyadari bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah di dalam hidup kita. Rasul Paulus menasihatkan tadi, dikatakan hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Sehingga apa? Supaya kita tidak lagi ditakutkan oleh para lawan kita. Kita nggak akan pernah takut lagi dengan yang datangnya namanya corona, yang namanya interupsi yang lain. Tetapi kita sadar, kita tahu persis bahwa Tuhanlah kekuatan kita di dalam hidup kita. Untuk apa? Saya menulis di Facebook beberapa waktu yang lalu. Saya menulis begini, bukan God is over Corona, God is over us. Karena sebenarnya musuh Corona itu hanya humbleness. Musuh daripada corona yang bisa membuat kita terbebas dari corona itu adalah kerendahan hati kita. Yang mau tunduk, yang mau taat kepada siapa? Kepada pemerintah. Untuk apa? Stay at home, local lockdown, di rumah tinggal, dalam apa? Dalam sukacita. Itu tadi saya katakan bahwa ketika saya memahami betul pemikiran Tuhan. Kalau saudaraku dikasih Tuhan membaca Roma pasal 13 ayat yang pertama, dikatakan sampai seterusnya, dikatakan bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Dan tidak ada satu pemerintahan pun yang bukan berasal dari Allah. Sehingga ketaatan kita kepada pemerintah itu membutuhkan sebuah humbleness, membutuhkan sebuah kerendahan hati. Yang dibangun dari mana? Yang dibangun dari pengenalan kita akan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita melakukan tinggal di rumah itu dengan apa? Dengan kerelaan kita. Amin. Amin, saudara. Kita tinggal di rumah itu dengan kerelaan kita, karena kita tahu obatnya coronavirus itu cuma satu. Untuk coronavirus itu lepas dari bangsa kita ini cuma satu. Tunduk kepada pemerintah dengan stay at home. Nggak ada yang lain. Karena itulah yang membuat pembatasan terhadap penularan yang terjadi di dunia ini. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya saya sungguh mengucap syukur ketika saya mengenal Tuhan saya secara baik di dalam hidup saya. Saya nggak pernah menggerutu. Saya nggak pernah mempersoalkan. Saya nggak pernah merasa saya sedang mengalami keterpurukan. Bagaimana nanti dengan hidup saya 6 bulan ke depan. Dari pelajaran akan Tuhan. Dari pelajaran akan Tuhan. Kita itu sangat sadar bahwa Tuhan itu nggak pernah memimpin kita 10 langkah ke depan. Tuhan itu memimpin kita hari ini. Dan hari ini untuk besok. Dan hari ini untuk besok yang akan datang. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya ketika kita harus lockdown, kita harus stay at home. Kita akan stay at home dengan apa? Dengan sukacita. Dan untuk bisa stay at home dengan sukacita, kita dapat dari mana? Kita dapat dari Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya saya rindu bahwa pernyataan Rasul Paulus ini benar-benar harus dialami oleh kita. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya kalau aku nggak sama-sama kamu, aku mendengar. Dan kalau aku bersama-sama dengan kamu, aku melihat bahwa kesaksian tentang hidupmu yang berjuang untuk iman, hidup yang beriman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, kepada Injil di dalam hidup saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amin, saudara. Itu yang dikehendaki oleh Rasul Paulus. Sehingga sebetulnya kehidupan orang Kristen tidak bisa jauh daripada belajar tentang kebenaran firman di dalam hidupnya. Amin. Amin. Tidak bisa lepas kita.
Jangan GR. Jangan GR. Kita tuh seringkali pakai ayat-ayat yang membuat kita GR. Kita ini disayangi Tuhan sehingga kita diluputkan. Kita ini dicintai Tuhan sehingga kita diluputkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa belajar benar tentang Tuhan, kita ini akan menjadi orang-orang yang cuman bisa GR sama Tuhan, tetapi tidak memahami betul maksud dan pikiran Tuhan di dalam kehidupan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan juga di dalam kehidupan saya. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya membaca, saya mempelajari mulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Mungkin saya sudah pernah khotbahkan beberapa bulan yang lalu di tempat ini. Tetapi saya mau dalam topik yang berbeda pada pagi hari ini. Dalam Kejadian pasal 15 ayat yang pertama, itu adalah sebuah kejadian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Kepada Abram, belum jadi Abraham namanya, karena belum punya Ishak. Namanya adalah Abram. Dan kemudian dia berkata kepada Abram demikian, Abram, janganlah kamu takut, akulah perisaimu dan upahmu akan sangat besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian ketika Tuhan berkata demikian kepada Abram, Abram langsung menjawab, dia bilang begini, apalagi Tuhan yang akan engkau berikan kepadaku. Saya ingin mengatakan bukan bicara tentang Tuhan mau ngasih aku lagi apa, enggak. Tapi kata-kata itu mengandung kata-kata yang demikian. Tuhan ini mau apa lagi sama aku? Kenapa? Karena kejadian penampakan diri Tuhan kepada Abram ini adalah kejadian yang kedua kali setelah Abram menampakkan diri, setelah Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Yang pertama adalah ketika Tuhan memberitakan Abram membawa seluruh keluarganya keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang akan ditunjukkannya. Dan Abram keluar. Dan dikatakan Abram kemudian berhenti di satu tanah yang namanya Haran. Dan di Haran inilah Tuhan menampakkan diri kembali kepada Abram. Lalu kemudian Abram berkata kepada Tuhan Tuhan, mau apa lagi sih ini Tuhan? Keturunan satu aja aku gak punya. Nanti apakah yang namanya Eliezer hambaku ini yang akan mewarisi rumahku? Apakah dia yang akan mewarisi seluruh kekayaanku? Tapi Tuhan kemudian berkata kepada Abram, Abram, bukan dia, tetapi anak kandungmu yang akan mewarisi rumahmu. Lalu kemudian Abram, saya percaya ayat yang kelima itu Abram kemudian terdiam. Sehingga Tuhan berkata kepada Abram gini, ayo kamu keluar dari rumahmu, lihat bintang di langit. Kalau kamu bisa menghitungnya, maka demikianlah keturunanmu. Tuhan tidak berkata demikianlah anakmu, tetapi Tuhan berkata demikianlah banyaknya keturunanmu. Begitu sudah ditunjukin bintang, dan Tuhan berkata demikianlah keturunanmu, karena aku akan menjadikan engkau menjadi bapa bagi banyak bangsa. Lalu kemudian dikatakan ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari secuplik kisah ini saudara bisa melihat, sebetulnya ketika Tuhan menunjukkan bintang di langit, apakah ada hubungannya dengan anak? Enggak ada. Apakah Abraham itu orang yang bisa langsung percaya kepada Tuhan? Tidak juga. Kenapa? Buktinya waktu Tuhan datang kepada Abraham, dia langsung yang namanya komplain, ngomel. Apakah Eliezer bujangku ini yang akan mewarisi rumahku? Benar nggak? Komplain Abraham. Lalu kemudian setelah itu pada pasal yang ke-17, ya, tempo hari pernah saya sampaikan, kemudian Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham bahwa sejak hari ini maka namamu bukan lagi Abram, tetapi namamu adalah Abraham. Kenapa? Karena engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Namanya berubah. Dan dia juga katakan kepada Sarah, jangan sebut lagi dia Sarai, tetapi sebutlah dia
Sarah, karena dia akan menjadi ibu dari banyak bangsa. Lalu ayat kita masuk lagi ke pasal yang ke-18. Di pasal 18 dikatakan lalu datanglah malaikat Tuhan yang kemudian berkata kepada dia, tahun depan aku akan datang kembali dan aku akan mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu pasal yang ke-21, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-1 dan ke-2 dikatakan bahwa lalu Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kita seringkali terjebak dengan perkataan begini, seperti yang dijanjikan. Tetapi kita harus tahu, keberadaan Ishak itu tidak berdiri sendiri. Tetapi keberadaan Ishak itu menjadi bagian dari rencana Tuhan, bahwa Abraham akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Siapa yang setuju dengan saya? Amin, saudara? Persoalan Ishak itu tidak berdiri sendiri. Tetapi persoalan Ishak ini adalah bagian daripada rencana Tuhan yang besar. Apa yang rencana Tuhan yang besar? Ada rencana Tuhan yang besar buat Abraham bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Tetapi saya tidak ingin membawa saudara kepada cerita tentang Abraham akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Tetapi kalau saudara mau melihat di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18, maka segala sesuatunya yang terjadi dalam hidup Abraham selalu terikat dengan pikiran dan rencana Tuhan. Amin, saudara. Contohnya ada di mana? Ketika Ishak itu disapih dan kemudian Sarah berkata kepada Abraham, usir anakmu itu. Kenapa? Karena di situ dikatakan Ismail sedang bermain dengan Ishak. Sedang main dengan Ishak. Sedangkan kata main itu dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan mocking. Artinya Ismail sedang mengejek, sedang menghina, sedang membuli anak yang bernama Ishak. Sehingga akhirnya Sarah menjadi geram dan kemudian Sarah berkata kepada Abraham, usir anakmu dan ibunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian dikatakan Abraham merasa sebal. Dan ditegas lagi dengan perkataan begini, Abraham merasa sebal karena anaknya itu. Kenapa? Karena Ismail juga anaknya. Tetapi hati-hati, ketika Abraham merasa sebal, Tuhan berkata kepada Abraham, ikuti omongan istrimu. Karena yang berasal dari Ismail lah nanti keturunanmu. Ini berbicara tentang rancangan Allah menjadikan Abraham menjadi bapa bagi banyak bangsa. Itu sebabnya Abraham gak pakai banyak bicara, langsung besok paginya diambil Ismail, ditaruh di atas gendongan mamahnya dan disuruhnya pergi. Ketika Abraham mendengar perkataan Tuhan bahwa Ishaklah yang akan menjadi jalan bagi keturunan Abraham. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat lagi ceritanya. Ketika Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak di Bukit Moria, perhatikan baik-baik. Abraham gak pernah nawar, Abraham gak pernah komplain. Kenapa? Karena Abraham menaruh kekuatan Allah itu, yaitu firman Allah itu di dalam hatinya, bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Sehingga ketika Ishak diminta pun dia gak peduli. Karena rancangan Allah bukan dia punya anak, tapi rancangan Allah adalah dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Ishak itu hanya jalan masuk untuk membawa rancangan Allah itu terjadi dalam kehidupan Abraham. Amin, saudara. Sehingga kalau diperhatikan lagi apa yang terjadi, saya melihat dalam keturunan Abraham yang dikatakan bangsa Israel ini, orang Yahudi ini, dimanapun dia berperang dia menang.
Kita selalu katakan bahwa karena Tuhan mencintai bangsa Israel, orang Yahudi ini. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan itu kalau ngomong sama Israel nggak pernah baik-baik loh. Setuju enggak? Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa sing karepe dhewe, bangsa yang nggak bisa diurus, bener nggak? Tapi semua orang bilang bahwa karena Tuhan mencintai Israel sehingga Israel perang lawan siapapun dia selalu menangan. Saya mau ajak saudara untuk lihat di dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat yang keempat dan kelima. Bisa dibacakan Pak Indra. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka daripadamu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin. Bukan karena Tuhan cinta sama Israel sebetulnya, tetapi Tuhan punya rencana besar terhadap bangsa ini. Bangsa yang dilahirkan dari seorang yang namanya Abraham. Itu sebabnya dalam segala perkara di dalam kehidupan bangsa Israel ini, dalam rancangan Allah, Allah membela mereka. Sebetulnya bukan membela bangsa Israel, tetapi membela rancangannya sendiri. Setuju enggak? Amin, saudara dikasih Tuhan. Saya bilang, kita ini kalau jadi orang Kristen terus menangi dewe itu terlalu GR kita. Tuhan cinta segala bangsa. Enggak Kristen pun Tuhan cinta. Siapa setuju dengan saya? Tetapi karena bangsa-bangsa yang dikalahkan bangsa Israel itu adalah bangsa-bangsa yang melawan rancangan Allah, maka Allah bertindak bagi mereka. Penentangan mereka itu menjadi kelaliman bagi Tuhan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Sehingga akhirnya mereka kalah. Mereka bukan kalah karena bangsa Israel itu dibela sama Tuhan. Nah, ada satu ayat yang sering kali kita pakai begini. Allah yang akan bela kita dan kamu diam saja. Saya mau beritahu, ayat itu tidak dipakai hari ini. Ayat itu dipakai pada zamannya bangsa Israel. Kenapa? Karena sebenarnya Allah sedang berperang melawan mereka karena mereka sedang berperang melawan rencana Allah. Amin. Ini pemahaman yang harus kita punya. Kalau kita tidak punya pemahaman itu di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang, sorry to say, terlalu GR jadi orang Kristen. Lalu ayat-ayat firman Tuhan hanya dipakai untuk ngedem-ngedem hati, tanpa memahami dan mengenal Tuhan kita secara benar tentang apa yang ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Sehingga saya mau tutup dengan satu ayat di dalam Matius 1 ayat 17. Bisa minta tolong Pak Joni. Matius 1:17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Amin. Ada berapa keturunan? 14 kali 3, 42 keturunan. Saya mau beritahu kepada saudara, sejak Abraham sampai Kristus, Allah sedang merencanakan Mesias. Allah sedang merencanakan kekuatan Allah itu tadi dilahirkan di dunia untuk saudara dan saya. Sehingga kalau saudara meresponi kekuatan Allah, Injil itu menjadi kekuatan Allah yang membangun iman percaya saudara kepada Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya terhadap corona saudara nggak akan pernah takut. Diperintahkan untuk stay at home, saudara akan tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena itulah jalan Tuhan untuk membuat saudara dan saya diselamatkan dan terbebas dari segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya saya harus katakan begini, God is over us, not over corona. Corona, we will
we will win corona with our humbleness because He gives us His humbleness. Dia berikan kepada kita kerendahan hati kita untuk tinggal di rumah dan mengucap syukur buat segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Karena Tuhanlah kekuatan dan perisai di dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak menjadi orang yang GR saja. Kita nggak pakai firman Tuhan hanya jadi Panadol, tapi kita hidup di dalam firman. Karena pengenalan akan Tuhan membangun kekuatan dan kekuatan yang baru di dalam hidup kita yang dikasihi Tuhan. Amin. Mari saudara dikasihi Tuhan, mari kita berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap perkara yang hadir di dalam hidup kita, yang membawa kita makin hari makin mengenal Tuhan kita, makin hari makin mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang sudah diberikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa tidak ada satu orang pun terlewatkan atas corona ini, termasuk diri kami sebagai hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya melalui apa yang hadir dalam hidup kami makin mengenal Tuhan. Kami makin mengerti Tuhan. Yang namanya pemeliharaan Tuhan itu nyata atas hidup kami. Tidak ada satupun kami yang kekurangan, karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Bapa kami, Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan di tengah-tengah suasana corona yang tidak menyenangkan ini. Dan kami percaya bahwa seluruh jemaat-Mu pun menikmati Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupan jemaat pada pagi hari ini, sehingga jemaat Tuhan pulang dengan kekuatan yang baru, menyadari bahwa Tuhanlah kekuatan satu-satunya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah urapan Tuhan menyertai seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Engkau memberkati gereja berkat bagi bangsa Tuhan, seperti dengan namanya. Biarlah gereja ini menjadi berkat bagi bangsa Tuhan, terutama bangsa Indonesia. Memberkati melalui firman, memberkati melalui pujian, memberkati melalui segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan gereja berkat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Ibu Gembala, Kau memberkati seluruh pengerja-Mu Tuhan. Kau juga memberkati tiap-tiap orang yang sudah terlibat dalam penyelenggaraan dan dalam kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang sudah menerima firman-Mu dan diberkati oleh firman-Mu katakan amin. Saudara, dari firman yang kita terima hari ini, kita melihat bahwa Tuhan itu berdaulat dalam kehidupan kita. Kita percaya Dialah Allah di dalam kehidupan kita, Dialah Tuhan penguasa kehidupan kita. Karenanya saudara nggak perlu takut menghadapi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Kenali Tuhan saudara dengan lebih sungguh-sungguh, dan saudara akan melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati untuk kita terima berkat Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, buat ibadah kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah menyatakan isi hati-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan berkati setiap kami, setiap kebenaran yang sudah kami terima hari ini, biarlah itu tertanam dalam hati kami dan membuat kami makin mengenal Engkau, makin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Mereka di rumah masing-masing, Tuhan kami berdoa ada kasih kuasa Tuhan menyertai melingkupi anak-anak-Mu. Biarlah setiap mereka boleh merasakan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran mereka. Tuhan kami berdoa Engkau cukupkan setiap keperluan kebutuhan mereka, Engkau jagai hidup anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Dan kami melihat tangan kasih Tuhan terus ada dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya saat ini Engkau mencurahkan berkat-Mu buat setiap kami. Karenanya kami buka tangan kami angkat wajah kami untuk terima berkat yang terbaik dari Engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, kami terima semua berkat yang terbaik daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga.
Buat teman-teman teen, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di video ini atau klik link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat melihatnya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan membagikan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.